Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan dibuatnya video ini menandakan bahwa kami akan mempresentasikan hasil dari proyek artikel ilmiah dari mata kuliah Karakter Building dengan tema korupsi yang berjudul Tumpulnya Hukum Korupsi di Negeri Ini. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Gita Putri Adrino dengan NIM 112000001 dan rekan saya Sekar Suciana Harumdani dengan NIM 112000483. Kami dari kelas 11 3A 13 Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus PSDKU Bogor. Baik, di sini kelompok kami mengambil tema tentang korupsi dengan judul Tumpulnya Hukum Korupsi di Negeri Ini. Selanjutnya, korupsi sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, baik sebelum merdeka ataupun sesudah. Tindakan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang serius di negeri kita ini. Tindakan setiap orang yang berkaya sendiri, lalu mungkin keuangan negara, serta melakukan tindakan korupsi tentunya sangat merugikan banyak pihak dan perlu dihadapi dan ditangani dengan cara yang luar biasa. Dan tentunya tindakan yang tegas dari semua aparatur penegak hukum. Korupsi di Indonesia sudah meluas di dalam masyarakat. Dari tahun ke tahun pun sangat meningkat perkembangannya, baik dari jumlah kasus, lalu kerugian keuangan negara, serta ruang lingkup aspek kehidupan masyarakat. Putusan yang dibawa oleh hakim pun tidak membawa efek jerak, dan berbagai upaya yang telah dilakukan pun tidak membawa hasil. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa hingga saat ini belum bisa menjadi gambaran bagi bangsa Indonesia saat ini. Nilai-nilai Pancasila masih banyak dilalaikan oleh bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan negara terkorup nomor 3 di Asia. Penobatan tersebut bukanlah hal yang baik, mengingat para pelaku koruptor ini sebagian besar yaitu dari aparatur pemerintah. Artinya di sini ada definisi korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi itu perbuatan yang dilakukan karena adanya penyelewengan atau diskriminasi dalam prakteknya, yaitu menerima sebagian uang yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan tanpa adanya jejak rekaman atau catatan administrasi. Para koruptor ini tentunya bukanlah orang-orang yang mudah. Mereka orang-orang yang berpendidikan, yang berilmu, yang sengaja memanfaatkan ilmu dan jabatannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Bisa kita bilang ialah para pemerintah penghasilannya sudah bisa kita bilang tinggi untuk mencukupi hidup sehari-hari ataupun untuk masa depannya. Namun realitanya sekarang masih terus terjadi tindakan korupsi saat ini. Banyak faktor-faktor dari segala sisi mengapa mereka melakukan korupsi. Seperti nafsu untuk hidup mewah, lalu pengawasan yang belum memadai, mental serakah dan tamak, dan kesadaran hukum yang rendah. Dilansir dari International Corruption Watch selama 5 tahun berturut-turut dari 2012 sampai 2019. Tingkat kasus korupsi di tahun 2016 sebelumnya mengalami penurunan lagi, lalu di tahun 2017 mengalami kenaikan, lalu di tahun 2018 mengalami penurunan lagi, dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah semakin melemah setiap tahunnya. Korupsi dari yang kecil nominalnya hingga sekarang yang menembus triliunan tentunya bukan nominal yang sedikit, melihat terus meningkatnya anggaran negara yang sering dipakai. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan progresif ke arah penjaraan bagi para pelaku koruptor ini. Proses implementasi hukum di negeri ini seringkali melahirkan anekdot hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebagai contoh, di sini ada kasus korupsi bansos seperti 1 juta pendamping PKH di Malang diancam seumur hidup. Lalu ada di kasus lain, mantan Menteri Sosial menerima suap 17 miliar dari penyedia bansos, divonis 12 tahun penjara. Dari kasus ini secara kuantitatif sangat berkebalikan sekali implementasi hukumnya.
penegakan hukum tindak pidana korupsi yang jauh dari nilai keadilan ini patut dipertanyakan. Dan dari segi kualitatif pun, hingga saat ini tidak diberlakukan hukum mati bagi para pelaku korupsi. Penjatuhan vonis yang diberikan oleh para penegak hukum terlampau ringan dan tentunya belum memberi efek kejeraan bagi para koruptor. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan kasus korupsi ini patut dipertanyakan juga. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai judul dari artikel ilmiah yang kami angkat. Mulai dari pengertian korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian ini tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengertian korupsi hampir di setiap negara relatif sama. Korupsi dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri berasal dari lemahnya keimanan, rendahnya rasa jujur, rendahnya rasa malu, moral, dan etika. Faktor internal berasal dari keinginan dari diri sendiri atau pribadi. Bentuk korupsi ada bermacam-macam, salah satunya yaitu penyuapan. Penyuapan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan negara. Pengertian ini tertuang dalam pasal 433 ayat 1 dan pasal 435 ayat 3. Sebagai contoh yaitu seperti memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara dengan tujuan meloloskan harapan dan keinginan yang dibutuhkan. Itu kasus suap yang baru-baru ini terjadi dan menyita perhatian khalayak ramai, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial di mana dalam kasusnya ia menerima suap sedikitnya 17 miliar dari penyedia bansos. Mirisnya, di saat rakyat Indonesia berjibaku untuk saling bantu-membantu dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi akibat adanya pandemi yang terjadi di hampir seluruh dunia, tetapi dengan mudahnya petinggi negara memanfaatkan hal itu untuk meraup untung yang besar dari hasil mencolong uang rakyat. Ironis sekali memang. Berkaca dari jumlah kasus sebelumnya yang terjadi di Indonesia lalu-lalu, pastinya bukan Juliari sendiri salah satu pejabat yang menikmati uang dari hasil penyelewengan kekuasaan. Dapat kita tarik garis besar bahwa korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara rakyat Indonesia karena dapat merugikan keuangan negara, meningkatnya kemiskinan, dan hal ini akibat dari kurang tegasnya hukum kepada para koruptor, membuat kasus korupsi semakin gencar dilakukan oleh kalangan yang memiliki kekuasaan, khususnya yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Tentunya, ini menjadi bahan evaluasi bersama bahwa tindak pidana korupsi ini harus kita selesaikan sampai ke akar-akarnya. Dapat kita tarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, yaitu kasus korupsi ini sebenarnya bisa kita berantas jika dari berbagai pihak dapat berkontribusi untuk melawan tindak pidana korupsi ini. Contoh sederhananya, kita sebagai mahasiswa dapat ikut andil dalam pemberantasan korupsi ini, yaitu dengan cara menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari korupsi. Sebenarnya, korupsi ini dapat dicegah dengan cara penanaman pengetahuan mengenai dampak yang dilakukan apabila seseorang melakukan korupsi. Maka banyak sekali hal-hal yang harus menjadi bahan renungan dan pemikiran secara rinci dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama dalam kasus pencegahan, pemberantasan, serta penegakan hukum korupsi ke depannya, serta pentingnya peran dari aparatur negara terkait agar lebih tegas dalam memutus perkara agar kasus korupsi di Indonesia mengalami penurunan. Sekian pemaparan artikel ilmiah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.